Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andriansa, NPM 0541200033. Baiklah, saya akan mempresentasikan apa yang saya dapat selama pembelajaran praktikum dasar komputer dan pemrograman. Dalam praktikum ini, saya belajar tentang apa itu MATLAB, fungsi MATLAB, dan apa saja yang terdapat di dalam MATLAB tersebut. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. MATLAB adalah kependekan dari Matrix Laboratory, di mana MATLAB merupakan perangkat lunak untuk komputasi teknis dan saintifik. MATLAB merupakan integrasi komputasi, visualisasi, dan pemrograman yang mudah digunakan, sehingga MATLAB dapat bertindak sebagai kalkulator dan bahasa pemrograman. Ketika bertindak sebagai kalkulator, MATLAB memberikan hasil seketika setelah perintah operasi diberikan. Ketika bertindak sebagai bahasa pemrograman, kita dapat menuliskan perintah-perintah operasi dengan urut dan logika tertentu. Perintah tersebut dapat kita akses secara berulang-ulang. Selanjutnya, adapun macam-macam operasi yang dapat dilakukan oleh MATLAB. Yang pertama ada operasi saklar, yang kedua adalah operasi matriks dan vektor, yang ketiga adalah operasi pengolahan kata atau teks. Nah, adapun jendela-jendela yang terdapat di MATLAB. Yang pertama itu ada jendela Common Windows, Common History, Launchpad, Help Browser, Current Dictionary Browser, Workspace Browser, Array Editor atau debugger, Figure, dan Help. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi MATLAB. Yang pertama, fungsi MATLAB sebagai operator komputasi. Dalam operator komputasi ini, MATLAB mempunyai prioritas urutan tertentu dan digunakan tanda kurung yang dapat berupa sebagai prioritasnya. Adapun beberapa simbol yang dapat digunakan dalam operator komputasi ini, seperti tanda tambah untuk penjumlahan, tanda kurang untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, tanda garis miring untuk pembagian, tanda petik ke atas untuk perpangkatan. Yang kedua, MATLAB sebagai bilangan kompleks. Adapun fungsi-fungsi yang disediakan MATLAB untuk permasalahan ini. Sebagai contoh adalah Real, Image, ABS, dan Angel. Yang ketiga, MATLAB sebagai fungsi matematis. Sebagai kalkulator, MATLAB mempunyai berbagai fungsi umum yang penting untuk matematika, teknik, dan ilmu pengetahuan. Sebagai tambahan atas fungsi-fungsi tersebut, MATLAB juga menyediakan ratusan fungsi yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Beberapa fungsi matematis yang tersedia di MATLAB antara lain fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, dan fungsi pembulatan. Yang keempat, MATLAB sebagai variabel. Selanjutnya, array dan matriks. Array atau yang disebut juga dengan larik adalah bentuk dasar penyimpanan data pada MATLAB. Array dapat berupa kosong dengan dimensi 0 kali 0 hingga array dengan n kali n. Dengan array kita dapat membuat vektor matriks menggunakan subscript array dan penggunaan khusus untuk iterasi. Sebuah matriks adalah sebuah array dua dimensi dengan elemen dapat berupa real maupun kompleks. Awalnya, MATLAB digunakan untuk menyederhanakan perhitungan matriks dan aljabar linear yang muncul pada berbagai aplikasi. Permasalahan yang paling umum pada aljabar linear ini adalah mencari solusi persamaan linear yang dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan matriks. Ada banyak fungsi yang disediakan oleh MATLAB dalam dua bidang ini. Selanjutnya, kita masuk ke pembuatan pemrograman. Program adalah suatu kumpulan
pernyataan, fungsi, atau perintah yang diatur sedemikian sehingga mempunyai logika tertentu. Semua pernyataan, fungsi, dan perintah dapat diberikan langsung di MATLAB Common Windows yang digunakan untuk menyusun sebuah program. MATLAB ini menyajikan fungsi yang lengkap. Dengan demikian, kita dapat membuat file program di text editor dan menjalankannya dengan perintah saja. Pembuatan program pada MATLAB dilakukan di editor atau debugger yang tersedia pada jendela MATLAB. Editor inilah kita dapat menuliskan suatu program, kemudian disimpan sebagai file M. File M inilah adalah program yang kita buat di jendela editor dan di-save sebagai file M. Nah, dengan itu kita dapat menjalankan program file M dengan cara menuliskan name filenya di Common Windows dan pemanggilan name file tersebut tanpa menyebutkan ekstensionya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu GUI atau Graphic User Interface. Graphic User Interface ini adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh user tersebut. GUI secara sederhana berfungsi untuk mempermudah user menggunakan sebuah software dalam komputer. GUI karena Graphic User Interface ini mempermudah user dengan satu kali klik dan bisa menampilkan sebuah aplikasi, bukan lagi dengan cara mengetiknya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan dalam presentasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.